Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik yang ibu banggakan, sekarang kita akan belajar materi tentang statistika ya. Kemarin kita sudah belajar penyajiannya dengan menggunakan tabel, diagram, grafik. Nah, sekarang kita mulai ke pengukuran. Kita akan mengetahui bagaimana sih untuk mencari nilai rata-rata atau median atau nilai tengah, dan modus atau data yang sering muncul. Oke, sebelumnya silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Next, nah begini adik-adik. Pertama kita akan mencari nilai rata-rata dulu ya. Nilai rata-rata atau yang biasa disebut dalam statistika itu adalah min ya. X bar, simbolnya adalah X bar. X bar nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan frekuensi. X bar itu X yang ada garisnya di atas, itu adalah simbol dari rata-rata. Sigma XI adalah jumlah dari data. Frekuensi FI adalah banyaknya data ya, banyaknya data. Oke. Nah, kalau misalkan datanya secara berurut terdaftar di daftar tidak menggunakan tabel, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, yang pertama, tinggal dijumlahin nilainya semua kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tetapi kalau bentuknya sudah dalam tabel, kita mengalihkan dulu antara nilai dan banyaknya frekuensi. Oke, kita mulai ya. Misalkan terdaftar ya, nilai 60, kita membacanya seperti ini. Nilai 60 ada satu orang, berarti seperti ini 60. Kemudian ditambah 70 ada dua orang, berarti 70 tambah 70. Kemudian 80 ada 3 orang, 80 tambah 80 tambah 80. 90 ada 2 orang, berarti ditambah 90 ditambah 90 tambah 100-nya ada 2 orang, tambah 100 ditambah 100. Ada berapa semuanya? Ada berapa orang? Berapa frekuensinya? 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Ini frekuensinya ada 10 ya. Banyaknya orang yang mendapatkan nilai antara 60 sampai 100 ada 10 orang. Berarti ini semuanya nanti dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi 10. Nah, ini adalah rata-rata dengan datanya secara terdaftar ya, bukan menggunakan tabel. Oke. Kita akan jumlahkan ya. 70 tambah 70 140. 80 dijumlahkannya sebanyak 3 kali. 8 kali 3 240. Oke, yang 90 180. Ini 200 ya, 100 tambah 100 berarti X barnya sama dengan 60 ditambah 140 200. 200 ditambah 240 480. 480 ditambah 180 660 tambah 200 860. Oke. 860 dibagi 10. Ya. Berapa hasilnya? Berarti tinggal seperti ini aja ya. 86 dibagi 1 86. Rata-rata dari data yang kita peroleh adalah 86. Oh, nilai rata-ratanya 86. Berarti nilai yang di atas rata-rata ada berapa orang nih? Kalau 80 masih di bawah rata-rata ya, berarti yang nilai di atas rata-rata ada nilai 90 dan nilai 100.
nilai 90 ada 2 orang, nilai 100 ada 2 orang. Jadi nilai yang di atas rata-rata ada 4 orang. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu ya. Nah, sekarang jika nilainya berbentuk tabel seperti ini, caranya seperti ini ya. Sebentar, tinggal dikali-kalikan saja. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, yang ini hapus dulu ya. Sudah. Nah, kita akan menghitung dengan cara kedua apabila datanya berbentuk tabel seperti ini. Kita akan mengalihkan dulu XI kali FI nya ya. Data yang pertama 60 nya ada 1 orang, berarti 60 kali 1 60. 70 nya ada 2 orang, berarti 70 kali 2 tadi ya, seperti ini sama, berarti 140. 80 nya ada 3, berarti 240. Oke. 90 nya ada 2, 180. 100 nya ada 2, 200. Kemudian sigma XIFI nya, nah ini sigma ya. Sigma itu artinya jumlah adik-adik. Jadi kalau sigma F itu artinya jumlah frekuensinya. Kalau sigma XIFI berarti jumlah antara data yang diperoleh dengan dikali banyaknya yang mendapatkan nilai tersebut ya, yang mendapatkan data tersebut. Oke, seperti tadi tinggal dijumlah-jumlahkan. 60 tambah 140 200, 200 tambah 240 480, tambah 180 660, tambah 200 860. Nah, kita akan menghitung ya, akan menghitung berapa rata-ratanya menggunakan yang ini. Oke, berarti X bar sama dengan sigma XIFI. Sigma XIFI itu yang ini 860 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Frekuensinya ada 10. Sama caranya dengan yang tadi, 860 bagi 10 adalah 86. Jadi rata-ratanya 86. Sama ya. Nah, ini saya tuliskan ke sini ya adik-adik. Ini tadi sudah dihitung bersama-sama. Hasilnya 860 dibagi frekuensinya 10. Jadi rata-ratanya adalah 86. Oke. Paham ya? Ini untuk rata-rata, jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya frekuensi, banyaknya data. Oke. Kita lanjut ke median, nilai tengah. Nah, untuk median kita harus mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Contoh seperti yang tadi, kalau datanya berupa terdaftar, kita harus mengurutkannya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar ya adik-adik. 70 nya 2 orang, 80 nya ada 3 orang. Oke. Statistika ini melatih kesabaran dan ketelitian kita adik-adik. Jadi banyak manfaatnya ya. Selain untuk menghasilkan data, kita mengukur data ya, menemukan data dan kita bisa menganalisisnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita belajar sabar. Oke. Nah, kita akan mengecek median itu nilai tengah. Tadi sudah diketahui ya, frekuensinya ada 10. Kalau 10 itu berarti data genap. F-nya ada 10. Kalau data genap artinya ada 2 nilai tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau ada 10 nilai tengahnya ada di mana adik-adik? 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. Nah, ini menjadi nilai tengahnya ya. Ini datanya berada di tengah, oke? Ada 2. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan karena ada 2 angka ya. Ada 2 nilainya, kemudian dibagi 2. Berarti mediannya data ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2. Berarti data ke-5-nya 80, data ke-6-nya 80 dibagi 2 sama dengan 160 dibagi 2 sama dengan 80 ya. Karena nilai angkanya sama. 80 tambah 80 bagi 2 ya 80. Jadi nilai tengahnya itu ada di 80. Atau kita bisa menggunakan kalau di tabel ini ya, dengan cara ini kan data, oh ya ini data ganjil, ini data genap karena ada 10 jadi pakai ini. Data ke n per 2 semuanya ada 10 bagi 2 itu 5. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya kalau yang genap. Untuk data genap bisa di mana ya, di sini deh. Median data genapnya adalah data ke ya adik-adik. Data ke nya berarti data ke pakai X ke berapa, oke? N per 2, N nya 10 dibagi ini ya, N tuh banyaknya lah atau frekuensinya ya. 10 dibagi 2, 5. Berarti data ke 5 ditambah dengan data ke N per 2 tadi 10 dibagi 2, 5 tambah 1, 6. Data ke 6 hasilnya dibagi 2. Oke. Kita lihat data ke 5 itu ada di nilai ke berapa ya. Orang yang ada di posisi nilai yang ke 5 dan yang ke 6 itu ada di nilai berapa. Kita lihat 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Oh berarti nilai data ke 5 dan data ke 6 ada di sini ya. Yang kita inginkan adalah nilai tengah yang ini berarti. Oke. Berarti 80 tambah 80 bagi 2 sama dengan 160 bagi 2 sama dengan 80. Begitu ya adik-adik untuk data bernilai genap. Nah sekarang kalau yang datanya ganjil gimana nih contohnya. Oke, kita hapus dulu salah satunya. Kita hapus yang ini aja ya. Kalau yang terdaftar dan sedikit tuh bisa manual adik-adik, tinggal dicek aja mana sih data yang berada di pas di tengah-tengah gitu. Kalau data genap pasti ada 2 data, ada 2 nilai, maka dibagi 2 ya, dijumlahkan terus dibagi 2. Kalau datanya ganjil ya udah tinggal yang di tengah aja, adik-adik bisa memilih. Oke. Aku akan jelaskan misalkan datanya itu seperti ini ya, 60 70 75 80 90. Itu lagi 100. Oke, ada berapa banyak yang mendapatkan nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini datanya ada ganjil ya, ada 7. Berarti tinggal memilih data yang berada di tengah. Data ke berapa? N plus 1, totalnya ada 7. Berarti 7 tambah 1 bagi 2. 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Artinya data keempat. Ini bukan hasil akhir ya. Mediannya bukan 4, tapi data ke. Data keempat, angka berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah mediannya. 75. Nih, mediannya 75. Ya, adik-adik. Berarti median sama dengan
data keempat. Data keempat sama dengan 75. Nah, ME itu kan nilai tengah, jadi kita fokusnya ke nilai tengah ya. Oke, atau manual. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 3, di sini 3. Oke, pas. Ini tengah-tengahnya, langsung aja ini median. Seperti itu bisa. Ya, oke. Mudah kan? Karena matematika itu mudah banget. Amin. Oke, next. Sekarang modus. Nah, ini lebih mudah adik-adik. Modus itu data yang sering muncul. Kita lihat 60 ada 1 orang, yang nilai 70 ada 2 orang, nilai 80 ada 3 orang, nilai 90 ada 2 orang, dan 100 ada 2 orang. Nilai yang paling banyak muncul itu yang mana? Yang 80. Oke, betul. Jadi ini adalah modusnya karena frekuensinya yang paling banyak. Jadi modusnya itu bukan 3, tapi datanya ini ya, data ya, ini mah frekuensi, yaitu 80. Seperti itu. Misalkan contoh ya, contoh 60-nya ada 1 orang, 70-nya ada 2 orang, 80-nya ada 1 orang, 90-nya ada 2 orang, 100-nya ada 2 orang. Berapa modusnya? Ini misal ya, ini dihapus. Berarti modusnya ada 3, 70, 90, dan 100. Karena yang mendapatkan nilai, banyaknya orang yang mendapatkan nilai itu ada masing-masing 2 orang, itu nilai yang terbanyak itu 70, 90, sama 100. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ini 2 semuanya, yang nilai 60 ada 2 orang, nilai 80 juga ada 2 orang, berarti tidak memiliki modus karena semua sama. Ya. Oke. Seperti itu adik-adik, pembelajaran hari ini kita sudah belajar mean, median, modus ya, atau median modus, di mana mean itu artinya rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus adalah data yang sering muncul. Oke, sip. Mudah-mudahan adik-adik semuanya paham ya, sehingga adik-adik bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan data ya, dengan statistika. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.